Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Banyuwangi 1 TV, marhaban ya Ramadan. Jumpa kembali dengan saya Haryadi dalam program Ngerandu Buko. Di mana Ngerandu Buko ini merupakan program kami dalam lingkup Ramadan tahun ini yang biasa dikenal oleh milenial merupakan bahasa dari ngabuburit. Ya. Bulan Ramadan tahun ini merupakan bulan yang penuh manfaat dan juga penuh dengan keikhtiaran ataupun barokah. Barokah apa yang mungkin didapatkan oleh masyarakat di bulan Ramadan ini? Tentu tidak hanya dari manfaat atau barokah jiwa sosial, juga barokah dalam lingkup jiwa sosial ekonomi. Seperti apa? Kita sudah bersama dengan Bang Idam. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Hari. Siap. Nah, gimana untuk Ngerandu Buko ini? Kira-kira yang perlu kita bahas ini barokah ekonomi ataupun barokah masalah sosial, keagamaan, banyak memang. Yeah. Banyak yang penuh dengan barokah. Ramadan ini penuh dengan bulan yang penuh dengan barokah. Salah satunya di bulan Ramadan ini memang bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslim, ya, umat Islam. Tidak hanya kalangan warga besar ataupun masyarakat yang dewasa, tetapi anak-anak pun ketika Ramadan ini semerbak. Ya, masyarakat luas atau ya, semua elemen masyarakat seperti itu. Senang gitu. Ya. Mulai pagi sampai malam, sampai pagi lagi serasa rame di semua tempat, luar biasa. Banyak contoh kalau di sore hari banyak pedagang di mana-mana gitu. Baik pedagang takjil, betul. Pedagang jualan makanan, jajanan, semua semerbak di mana-mana. Dan perekonomian, kalau tadi disinggung masalah ekonomi, memang di bulan Ramadan ini ekonomi sangat pesat. Artinya uang di bulan Ramadan ini bertaburan, berputar ya, berputar. Gitu perekonomian ya. Baik dari atas sampai ke bawah, UMKM ini jalan semua. Ini luar biasa, bulan penuh berkah, memang sangat berkah sekali. Gitu. Ya. Salah satu contoh mungkin Mas Idam, apa sih berkah di bulan Ramadan yang bisa dipetik oleh masyarakat luas, seperti apa? Kira-kira mungkin bisa ada gambaran enggak? Berkah di bulan Ramadan ini secara umum ya, secara umum terkait perekonomian tadi disebut ada berkah ekonomi juga. Ini sangat luar biasa. Salah satu contoh, Banyuwangi TV kan sudah melakukan peliputan kan, omset para penjual makanan jajanan tradisional yang nanti akan disuguhkan di momen Lebaran. Nah, di bulan Ramadan ini semua contoh di olahan makanan jajanan itu ya tadi ya, ini semua omsetnya luar biasa naik. Ya. Yang sebelum bulan Ramadan ini omsetnya mungkin bisa dikatakan menurun ataupun stagnan, tetapi di bulan Ramadan pasti ada kenaikan. Ya. Permintaan tinggi dan juga perputaran ekonomi di situ sangat luar biasa. Contoh kalau kita berbicara makanan ya, jajanan ya, pasti jajanan itu memproduksi ini juga membutuhkan kayak bahan-bahan tepung dan yang lain, semua terdampak di situ. Semua terdampak. Bahkan contoh tenaga kerja bertambah, juga orang yang tidak biasa jualan. Biasanya di momen Ramadan ini, menjelang Lebaran ini mereka berjualan. Banyak contoh berjualan jajanan kue kering nah seperti itu. Momen-momen Ramadan ini luar biasa, perputaran ekonomi luar biasa. Makanya masyarakat Banyuwangi 1 TV, pemirsa Banyuwangi 1 TV
ayo kita petik, kita ambil momen-momen di bulan Ramadan ini, tidak hanya momen jiwa untuk mendekatkan diri kepada Sang Holik, tetapi juga ada peluang-peluang usaha, peluang-peluang ekonomi yang kita ambil. Salah satu contoh, jual jajanan kering. Iya. Nah, jual jajanan ini saya pikir semua bisa, kalau kita ada tekad, ada kemauan, ini bisa berjualan dan sangat mudah. Sekarang berjualan ini cukup di apa namanya itu, di media sosial, di marketplace, Facebook, mungkin seperti itu ya. Di marketplace, di Facebook, di jalan-jalan kan banyak sekarang, di trotoar itu banyak orang jualan-jualan. Nah, itu potensinya luar biasa. Dan mungkin gini Mas Idam, artinya sumber manfaat ataupun manfaat yang bisa dipetik di momen Lebaran itu bukan hanya untuk pedagang yang kapasitasnya besar. Artinya pedagang kecil, pedagang kaki lima, pedagang yang mungkin sebelumnya tidak memiliki usaha bisa memanfaatkan momen tersebut. Bisa, betul. Sedangkan tahun-tahun yang lalu ini merupakan tahun ketiga dari dampak pandemi. Dan sekarang ini mulai ada peningkatan, merangkak naik ataupun perubahan ekonomi di masyarakat, terlebih di Banyuwangi sudah mulai naik secara signifikan. Mungkin betul, seperti itu. Nah, betul. Memang kalau kita di tahun kemarin kan kita terjerat pandemi ya, ada pandemi. Nah, di tahun ini pandemi sudah berlalu, tapi tetap kita harus tetap waspada. Tetapi ini awal sebenarnya, kalau saya lihat ini awal kita bersama-sama kembali lagi berjalan meraungi untuk naik kelas. Artinya sekarang ini semua sama, masyarakat semua sama. Siapapun sekarang yang bekerja keras, yang memulai dari bawah, ini akan mendapatkan dampak hasil dari upaya tersebut, mungkin seperti itu ya. Karena kalau berbicara ekonomi, dampak dari apa namanya kemarin ini pandemi. Ini banyak pengusaha-pengusaha yang bisa dikatakan mereka gulung tikar, berhenti dan tidak melanjutkan usahanya. Nah, di saat momen inilah terutama para pemuda, para masyarakat yang ingin berwirausaha ini potensi. Nah, peluang mungkin ya. Peluang di bulan Ramadan ini salah satunya. Ini peluangnya sangat banyak. Salah satu mungkin tadi yang saya sebutkan, jualan kue kering seperti itu kan. Jualan apa namanya itu? Takjil minuman. Nah, itu melatih secara tidak langsung melatih kita berjiwa bisnis, berdagang, berjualan. Nah, terus juga banyak penjualan seperti pakaian, kain muslim, ya. Semua ini jalan semua. Nah, di momen Ramadan ini bagi pemirsa Banyuwangi 1 TV yang mungkin sudah melaksanakan apa namanya berdagang, apapun itu dagangannya, ya saya harapkan nanti setelah Ramadan tetap harus dijalankan, harus ditingkatkan seperti itu. Jadi barokahnya ini tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi setelah usai Ramadan barokah usaha ini tetap jalan terus seperti itu. Ya, selain ini Mas Idam, selain di momen Ramadan ini, selain penjual tahunan ataupun memang memproduksi produksi kue kering, jadi tradisi di momen Ramadan khususnya di Banyuwangi ini kerap dilakukan. Selain menginjak masa Ramadan, ketika H-1 Ramadan ada tradisi yang namanya nyekar. Nah, itu kan juga menjadi dampak para penjual bunga seperti itu ya. Dan juga ada di Banyuwangi contohnya momen Ramadan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Banyuwangi di daerah mungkin di sebelah timur, tanaman apa gitu ya namanya, kalau nggak salah kerai. Oh, kerai. Bang Idam pernah tahu kerai? Ya, kerai. Kalau di Banyuwangi kerai. Kerai itu sulit didapatkan selain di Banyuwangi. Hanya tumbuh subur di Banyuwangi. Betul. Seperti itu. Karena kalau di tempat lain itu kan yang terkenal tuh belewa. Belewa. Saya keliling, kebetulan ada keluarga di Lumajang itu di sana belewa. Kerai nggak ada. Ketika saya bawa kerai di sana, mereka suka. Rasa khasnya itu mungkin aromanya beda. Seperti biasanya kalau orang Banyuwangi ini ketika Ramadan datang, ini yang ditunggu-tunggu ini adalah
Kerai untuk berbuka puasa. Ini menu favorit. Sebagian dari masyarakat Banyuwangi adalah menu favoritnya adalah kerai. Tapi di sisi lain juga ada yang mengidolakan blewa. Mungkin dari impor dari Banyuwangi mungkin ya. Ada juga es degan. Banyak artinya minuman ketika di bulan Ramadan ini semua jalan. Semua ada penikmatnya. Nah, salah satu khasnya itu di Banyuwangi ya kerai tadi itu, kerai. Nah, tapi infonya saat ini kerai gimana harganya? Kerai harganya cukup tinggi dibandingkan bulan kemarin karena dampak dari cuaca yang mungkin tidak menentu, mungkin seperti itu ya. Ya, memang infonya seperti itu. Kebetulan ada saudara ini petani. Dia menanam kerai karena musim kemarin hujan, sebelum puasa itu hujan terus. Jadi sekarang kurang bagus. Jadi kerai ini bisa dikatakan sekarang harganya cukup tinggi, mahal. Karena kesulitan petani ini gagal panen, bisa dikatakan seperti itu. Kalau tahun-tahun lalu bagus ya, banyak kerai besar-besar seperti itu. Tapi kalau sekarang cari kerai yang besar ini sulit. Saya kemarin itu keliling, Ngerandu Buko, keliling ke Rogo Jampi, cari-cari minuman. Nah, ada juga penjual kerai itu kecil-kecil. Ketika saya tanya, kok kecil Pak, yang besar mana? Sulit Pak, yang besar nih ada mahal. Nah, seperti itu. Jadi keseruannya Ramadan itu di situ. Jadi kalau sore kayak gini nih, Ngerandu Bukonya itu ada yang di pantai, ada yang di pasar, ada yang di RTH seperti itu ya. Pokoknya tempat-tempat yang mungkin bisa rame, merefresh otak. Semua gitu tempat rame. Di musola rame, di masjid rame, di pasar rame, di RTH rame, di pantai rame. Luar biasa. Ini Ramadan ini, kalau saya sudah masuk Ramadan ini rasanya itu jiwa ini enak, tentram, damai, mungkin ya. Damai, rame seperti itu. Sumringah, meskipun nggak punya uang, ini tetap sumringah di bulan Ramadan ini. Iya. Karena kenapa? Di bulan Ramadan ini kalau kita tidak punya uang, kita ke masjid aja, kita sudah dapat berkah, berbuka gratis, ya kan? Berbuka gratis. Sahur pun di masjid pun juga ada yang menyediakan. Nah, inilah berkahnya Ramadan. Jadi kalaupun kita tidak punya uang, tetap kita sumringah. Sumringah dalam arti senang melihat keramaian ini. Tetapi di bulan Ramadan ini, kalau saya lihat itu semua orang ini seakan-akan punya uang semua gitu. Iya. Banyak uangnya ya, beli makanan, beli persiapan lebaran gitu ya. Untuk persiapan lebaran. Seakan-akan uang ditaburkan gitu aja ya. Luar biasa. Tapi hal itu mungkin tidak perlu secara umum untuk dilakukan karena kebutuhan pokok itu juga harus disetarakan selain kebutuhan yang menjadi tolak ukur keluarga. Dan di momen Lebaran kali ini, Mas Idam, selain kita untuk mendekatkan diri, mencari banyak pahala kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja ya kira-kira yang perlu kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada di bulan Ramadan ini? Iya. Ya tentunya kalau di bulan Ramadan ini kalau kita mendekatkan diri, ya pastilah kita harus puasa seperti itu. Kita puasa dalam arti puasa ini kita tidak hanya puasa tidak makan, tetapi bagaimana caranya kita dilatih untuk bersabar, seperti itu. Dilatih untuk bersabar, dilatih untuk menahan hawa nafsu, seperti itu. Nah, inilah momen-momen baik memang, momen-momen baik di bulan Ramadan ini yang perlu kita petik, ya, yang perlu kita petik. Makanya kan kalau di bulan Ramadan ini saya senang. Senangnya apa? Dimanapun tempat rame, di masjid rame, semua tempat rame, banyak berkah ya. juga. Kalau Mas Hari ini kalau ngabuburit ini Ngerandu Buko ini di mana biasanya? Saya pribadi nih Mas Idam lebih senang di pantai. Di pantai. Alasannya kenapa di pantai? Kenapa di pantai? Jadi gini, pantai merupakan tempat yang mungkin
anugerah Tuhan yang diberikan. Selain hamparan laut, pantai yang luas, juga pemandangan di situ lepas. Jadi seakan kita di pantai itu merasakan sesuatu hal yang something, Mas Idam. Nggak bisa dikatakan oleh kata-kata, nggak bisa. Memang setiap orang beda-beda. Ya. Pemirsa Banyuwangi 1 TV ini, Banyuwangi 1 TV ini pasti juga ada yang saat ini ada di pantai, ada yang di taman, pasti banyak kan, pasti di mana-mana. Nah, luar biasa. Memang ada banyak momen ketika Ramadan ini yang sangat berkesan bagi kita. Nah, ini kapan-kapan Banyuwangi 1 TV kita harus turun ini. Turun kemana? Turun ke lapangan, entah ke pantai, ngerandu buka di pantai, atau di pasar, atau di masjid. Ini kapan-kapan kita akan turun. Kita lihat, kita sajikan ke masyarakat Banyuwangi 1 TV. Inilah momen-momen Ramadan. Nah, keramaian Ramadan, berkah Ramadan seperti itu. Nah, tadi ini cross check lapangan mungkin seperti itu. Cross check lapangan. Tadi kita sempat anak-anak Banyuwangi TV sempat tim jurnalis Banyuwangi 1 TV di liputan kue turun cross check ke lokasi produksi kue kering yang ada di seputaran wilayah Rogo Jambi. Jadi produksi kue kering ini melejit hingga menyiapkan di bulan Ramadan ini mungkin kalau tidak salah 100% untuk mempersiapkan stok di bulan Ramadan. Jadi mulai nol produksi kue kering tersebut, dari yang produksinya ini pemasaran lingkup di Banyuwangi sehingga saat ini keluar di luar Jawa, keluar Banyuwangi. Seperti luar itu. Biasa ya. Luar biasa. Bahkan sudah memanfaatkan di pemasaran marketplace dunia digital, bahkan kewalahan masuk ke instansi. Luar biasa. Yang diunggulkan dalam produksi tersebut hanya sepele. Jadi produksi yang memang mengkaitkan dengan produk khas klasik sih, produk khas Banyuwangi. Spesial Banyuwangi, namanya bolu. Oh, bolu. Lebih ke bolu ya? Iya, ada bolu kering, ada bolu variannya banyak, macam-macam rasanya yang dia inovasi. Luar biasa. Ya, ini berarti kesempatan ini ke pemirsa Banyuwangi 1 TV yang mungkin kepingin berdagang di kue kering, di jajanan ini Banyuwangi 1 TV punya channel referensi bisa mendatangi Banyuwangi 1 TV. Mungkin bisa minta kontak di Banyuwangi 1 TV, nanti di mana sih belinya, ini pembuatannya di mana, pasti kan lebih murah kan beli di situ, pasti, dan bisa dijual lagi. Nah, ini potensi untuk pemirsa Banyuwangi 1 TV yang kepingin berjualan, berdagang di bulan Ramadan ini menjelang hari raya ini. Atau Banyuwangi 1 TV kita jualan juga gimana ini? Boleh, kan dulu waktu tahun yang lalu kita punya program namanya dodolan jajan. Nah, masuk ini Banyuwangi TV satu saat ini akan jualan ya. Iya. Jualan kue. Jadi pemirsa Banyuwangi TV yang kepingin beli bisa langsung kontak Banyuwangi 1 langsung. Ya. Iya. Nanti dikirim gitu ya. Iya, pasti. Kita ada pengiriman secara offline, secara online pun juga ada nanti. Luar biasa ini. Potensinya luar biasa kalau bulan Ramadan ini. Memang banyak pemirsa. Jadi untuk pemirsa Banyuwangi TV ayo di bulan Ramadan ini kita sama-sama yang mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi di sisi lain kita harus juga pintar-pintar mengambil hikmah, terutama di perekonomian juga banyak peluang-peluang yang saat ini yang harus kita petik, kita ambil dan kita jadikan masukan ladang usaha untuk kita. Banyak, salah satunya tadi ada kue ya, jajanan kue, tekstil mungkin. Nah, tekstil di situ bisa jualan minuman, takjil, kuliner untuk persiapan takjil. Nah, kuliner ini bisa. Ataupun juga nanti jualan kayak pedagang kalau mau lebaran kita berjualan ayam. Oh, iya. Ya kan? Ayam. Ini permintaan luar biasa ini.
Permintaan luar biasa ayam ini. Keliling kampung-kampung, semua orang pasti motong ayam kan. Motong ayam, motong apa namanya, entok, sapi, semua. Karena momen-momen ini adalah bagaimana kita pintar mengambil peluang dan menjadi ladang masukan kita, seperti itu. Dan juga saya katakan bulan Ramadan ini adalah juga menjadi bulan pembelajaran kita untuk usaha. Ya. Berdagang, berjualan. Nah, ini bulan Ramadan ini sangat pas ini. Selain untuk memetik hal kebaikan di momen Lebaran, juga ladang usaha untuk perekonomian. Nah, suatu saat lah kita kapan kita turun. Gimana, Mas Ari? Siap. Oke. Cross check di lapangan. Seperti apa sih masyarakat menjelang berbuka itu, kondisi dan yang dilakukan ini seperti apa? Suatu saat kita akan turun di lapangan, kita akan sajikan di Banyuwangi TV momen-momen ngerandu buko, atau biasanya yang ngetren itu ngabuburit ya. Ngabuburit. Kalau milenial nyebutnya seperti itu. Ngabuburit. Tetapi kita menyebutnya ngerandu buko. Nah, ngerandu buko ini adalah ya sama dengan ngabuburit, ngenteni mangan ya. Selain itu ada banyak hal yang mungkin dilakukan oleh masyarakat, kesibukan masyarakat, apa saja yang dilakukan masyarakat dalam upaya mencari ladang sumber usaha ataupun ekonomi, itu pasti kita datangi juga nanti, Mas Idam. Artinya kita, iya, kita turun cross check lapangan, bagaimana sih keluh kesah kesibukan para masyarakat untuk menghidupi, artinya menghidupi pribadinya, keluarganya, yang dilakukan seperti apa. Kita harus bisa rasakan di lingkup masyarakat, bisa kita turun ke sana. Berangkat dari itu harus ada informasi dari masyarakat ya. Nanti kita akan datangi termasuk usaha-usaha masyarakat yang saat ini mungkin butuh diekspos di Banyuwangi TV, bisa menghubungi Banyuwangi TV. Nanti kita akan coba turun, kita gali seperti itu ya. Karena di momen Ramadan ini banyak kegiatan, banyak momen-momen yang sangat perlu kita pelajari, kita petik, dan menjadi hikmah untuk kita semuanya, seperti itu, Mas Arya. Kapan kira-kira ini akan turun? Secepatnya dong ya. Iya, oke, siap, pasti. Pemirsa Banyuwangi TV, kita akan turun, kita akan sajikan di Banyuwangi TV kegiatan-kegiatan di masyarakat terkait dengan ngerandu buko. Baik pemirsa Banyuwangi 1 TV, inilah tadi bincang-bincang kami seputar lingkup Ramadan, bagaimana kita mencari berkah, mencari nilai kebaikan di momen Ramadan, apa saja yang kita lakukan ini supaya menjadi berkah dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi dan baik masyarakat luas. Itu tadi bincang-bincang kami, semoga menjadi nilai manfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.